Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Dwi Sucipto dengan NIM 23115577, kelas Informatika 03. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS yang dimana ini adalah hasil kanva saya yang berjudul Empowered Leadership Guiding Teams to Thrive. Mari kita ke slide selanjutnya, yaitu yang pertama, peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Yang pertama, peran di dunia mahasiswa, yang dimana intinya itu ada pengembangan diri, inisiator, terus penerapan pengetahuan, dan jaringan atau networking. Terus untuk karir masa depan, poin-poin utamanya adalah yang pertama ada nilai jual di pasar kerja, yang kedua transisi peran, yang ketiga ada daya tahan atau resilience. Mari kita ke slide selanjutnya. Ini pemimpin yang paling memengaruhi hidup saya adalah Cristiano Ronaldo. Mengapa saya menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai seorang yang memotivasi diri saya atau pemimpin? Karena yang pertama, atas kerja ekstrim dia itu menunjukkan bahwa kerja keras dia, disiplin dan konsistensi mengalahkan bakat murni. Kisahnya menginspirasi orang untuk mengejar keunggulan melalui pengorbanan dan dedikasi, yang dimana dulu dia pernah menjadi seorang penyapu jalanan yang dari keluarga miskin, namun saat dia memasuki dunia sepak bola, karir dia melonjak atau meroket dan menjadi orang terkenal di dunia. Yang poin kedua adalah ketahanan mental atau resiliensi. Ia menunjukkan bagaimana mengatasi kritik dan kebangkitan dari latar belakang yang sederhana, mengajarkan mentalitas pemenang yang tidak mudah menyerah. Yang dimaksud ini adalah di saat perform dia buruk, banyak orang yang menghujat dia, tapi dia tidak memperdulikan atau tidak membalas hal-hal negatif atau pesan negatif dari mereka. Meskipun si Ronaldo sekarang adalah orang terkaya, namun yang dimana yang menghujat dia adalah orang bawah, tapi dia tetap tidak membalasnya. Dan poin terakhir yang bikin saya salut adalah ini dampak global dari kemanusiaan, yaitu dia dulu pernah menyumbangkan beberapa uang, atau dia pernah menjual sebuah sepatu untuk menyumbangkan dana ke kemanusiaan. Lupa saya untuk daerah mana aja. Tuh, mari kita slide selanjutnya. Pemimpin selalu terlihat, teori kepemimpinan. Ini ada poinnya. Yang pertama, yang analogi pernyataan bahwa pemimpin selalu terlihat dan setiap tindakan menjadi contoh sangat benar. Terus yang kedua, penjelasan seorang pemimpin baik secara formal atau maupun informal beroperasi di bawah Microsoft, anggota tim atau pengikut mereka tidak hanya mendengarkan perkataan, tetapi juga mengamati tindakan, etika kerja, reaksi terhadap kegagalan, dan cara mereka memperlakukan orang lain. Terus landasan teori kepemimpinan, pernyataan ini sangat didukung oleh teori kepemimpinan transformasional atau transformational leadership theory, dan sedikit oleh teori kepemimpinan pelayan atau servant leadership theory. Yang pertama ada teori kepemimpinan transformasional. Kalian bisa lihat beberapa poin pentingnya. Ini ada dua ya. Dan yang kedua ada teori kepemimpinan pelayan atau servant leadership, itu ada 3 poin penting. Nah, kalian bisa melihatnya di bagian sini sampai sini. Oke, setelah kalian telah membaca poin-poin pentingnya saja, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu yang keempat ada teori kepemimpinan singkat. Yang pertama ada trait atau sifat karakteristik,
Itu yang berfokus pada sifat-sifat bawaan yang membedakan pemimpin dari non-pemimpin, atau misalnya cerdas, percaya diri, ambisius, dan jujur. Ada 4 itu. Story ini menganggap pemimpin itu lahir, bukan dibuat. Terus yang kedua, poin kedua, transformasional atau transformasional. Pemimpin yang menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Yaitu yang dimaksud bahwa diri dia bisa membuat seseorang menjadi high value dengan cara dia memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama atau organisasi, agar organisasi tersebut atau kepribadian orang tersebut menjadi lebih bagus. Itu dan lanjutkan mereka menciptakan visi yang menarik, menjadi panutan dan menstimulasi pemikiran inovatif. Terus yang ketiga, pelayan. Pemimpin yang mengutamakan kebutuhan dan pengembangan pengikut atau karyawan mereka di atas kepentingan pribadi atau organisasi. Tujuan utama mereka adalah untuk melayani, bukan memerintah. Karena kalau memerintah jatuhnya dia sistemnya memaksa, seperti kayak kerja paksa, itu nggak baik. Lebih baik kayak ya seorang pemimpin itu harus jatuhnya melayani, bukan memerintah itu bahasa kasar. Dan yang terakhir, situasional. Kepemimpinan yang efektif tergantung pada kesiapan, kemampuan, dan kemauan pengikut. Gaya kepemimpinan mulai dari failing hingga delegating harus diubah agar sesuai dengan tingkat kematangan pengikut untuk tugas tertentu. Mari kita selanjutnya. Ini ada peran utama dalam kepemimpinan mahasiswa. Dalam konteks organisasi mahasiswa, seseorang tidak selalu berada di posisi puncak untuk berkontribusi. Ada 3 peran utama ini saling melengkapi. Yang pertama, leadership atau pemimpin, yang dimana ada 3 juga intinya. Ada definisi, fungsi utama, dan keterampilan kuncinya. Terus yang poin kedua ini ada follower atau anggota. Definisinya ada definisi, fungsi utama, dan keterampilan kunci juga. Yang dimana kalian juga bisa baca sendiri untuk saya mempersingkat waktu. Yang ketiga ada influencer atau agen perubahan, yang dimana juga ada 3 poin penting, yaitu definisi, fungsi utama, dan keterampilan kunci. Kalian bisa baca sendiri ya guys ya. Oke, setelah itu mari kita slide selanjutnya. Dan kita sudah sampai ujungnya atau akhir. Bila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.